Welcome Aquarius, ya udah kugantikan Aquarius. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhender dan Aquarius ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di akhir bulan Mei menuju awal bulan Juni. Aquarius di sini kamu punya The Sun. Di baliknya aku udah nyontek sih sebelumnya, di baliknya The Star, tapi kita bahas The Sun dulu. The Star tuh kartunya Aquarius. Anyway, bagus banget spread ini, ada The Sun terus ketemu The Star, terus aku kayak bagus deh, tapi nggak runut dah runut. Iya, harus harus apa sih, order. Oke, The Sun dulu. Kayaknya sekarang kamu lagi ada apa ya, mood kamu lagi ceria ya, lagi cerah gitu kayaknya, kalau ngeliat The Sun di sini ya. Atau paling enggak sekarang kamu ada clarity, ada kejernihan berpikir yang mungkin dari kemarin kamu ada masalah yang kamu pikirin, atau lagi ada masalah yang lagi kamu adepin dan kamu nggak tahu ini jalan keluarnya gimana sekarang. Dan sekarang ini kayak kamu udah nemu nih, ini kayaknya solusinya ke sini deh. Ya, ada kejernihan berpikir, dan mungkin yang kemarin-kemarin kamu sempet ribet ngurusin apa gitu, sekarang jalannya udah dimudahkan gitu kali ya. Ya, dan ya kalau jalannya dimudahkan gitu, bohong kalau kamu nggak lebih ceria, bukan nggak lebih jolly gitu. Iya dong, masa masa masalahnya dimudahin kamunya masih tetap cemberut, jangan begitu. Iya, makanya itu kita dianjurkan untuk memudahkan urusan orang. Soalnya seenggaknya dengan memudahkan urusan orang, kita bisa bikin hidup mereka lebih lebih cerah lah untuk momen itu kayak gitu. Yang terakhir itu kayak itu, yang terakhir itu personal aja sih, personal run. Crossing trading di sini kamu punya The Star. Nah, ini yang tadi aku bilang bagus, ada The Sun dan The Sun dan The Star. Dari kejernihannya kamu sekarang, dari kejernihan berpikir yang kamu rasain sekarang, mungkin jadi kebuka nih jalannya ke depannya, kamu mau ngapain. Eh, Mungkin setelah masalah ini beres, nextnya mau apa nih. Jadi ada mungkin kebuka lagi mimpi-mimpi baru, cita-cita baru lagi, atau at least kayak next projectnya apa deh kayak gitu, yang mungkin kamu bisa jadi lebih baik, atau hal yang bisa lebih improve kehidupan kamu ke depannya. Yang jelas kamu di sini lebih optimis sih dalam hidup. Ya, kamu lebih berprasangka baik. Kalau ya, apalagi kalau kemarin nih kamu sempat butek gitu, sempat kayak aduh mumet nih, kayak seolah masalah ini nggak ketemu jalan keluarnya mulu gitu, kayak nggak nemu mulu ini jalan keluarnya kemana. Terus sekarang kayak ditunjukkan jalan keluarnya kemana. Otomatis bohong kalau kalau kamu nggak jadi lebih husnuzon gitu, nggak jadi lebih berprasangka baik terhadap hidup. Soalnya kalau kemarin aja di masalah hidup kamu yang kemarin, yang seolah nggak ada jalan keluarnya, ternyata ketemu jalan keluarnya. Ya, kedepannya juga kan, kalau kamu nemuin masalah yang serupa, yang bikin kamu mumet, yang bikin kamu butek banget, nggak tahu harus kemana, ya bakal ketemu juga. Jadi ada harapan baiknya juga. Ini kayak kamu abis win streak gitu, abis win streak terus momennya kayak aduh sekali lagi deh, lagi masih win streak kayak gitu. Soalnya game yang terakhir seru, atau game yang terakhir udah menang 10 kali, masa 11 kali nggak bisa kayak gitu. Aduh, itu gambling falasi gitu. Tapi emang apa sih, kadang ya kalau abis momen-momen gelap, kadang kita butuh itu sih, kita butuh bisa berprasangka baik lagi dalam hidup. Ada Five of One, Root of Dreading. Ya, mungkin ini kejernihan berpikir atau jalan keluarnya nggak tiba-tiba muncul gitu aja di hidup kamu. Ini jalan keluar yang benar-benar kamu usahain dengan jerih payah kamu sendiri. Oh ya, dan mungkin sama orang-orang sekitar kamu lah. Ya, kalau nggak sendiri agak egois ya ngambil kreditnya sendiri gitu. Nggak mungkin, ada andil orang-orang sekitar kamu juga di situ. Dan yang jelas begitu masalahnya udah kelar gitu, udah ketemu, ini juga hal yang patut kamu apa ya, selebrasikan, atau patut kamu rayakan bersama juga. Ya, jangan ambil kreditnya sendiri. Kalau iya kemarin masalahnya udah selesai gitu, mungkin ada juga campur tangan bantuan dari orang-orang sekitar kamu. Dan aku harap kamu merekognis atau menyadari itu. Ya, ya, traktir gitu kalau masalahnya udah kelar kayak gitu. Itu tongkrongan banget ya. Cie, yang cicilannya udah kelar, traktir kayak gitu. Aduh, ada aja yang begitu. Oke, Hermit, pas energinya. Kalau ngeliat Hermit di sini, mungkin ada banyak hal yang akhirnya kamu pelajarin dalam proses kamu beresin masalah kamu sekarang. Ya,
nggak mesti apa ya, nggak mesti kamu beresin masalahnya sendiri, atau nggak mesti kamu beresin masalahnya rame-rame juga. Yang jelas introspeksinya, proses belajarnya itu kamu jalanin sendiri. Ilmunya tetap kamu bawa sendiri walaupun kamu kerja kelompok gitu. Ya dulu guruku sering bilang gitu, kalau kerja kelompok walaupun kalian dinilainya sebagai kelompok gitu, tapi ilmunya kan tetap kamu bawa sendiri-sendiri. Jadi kalau yang nggak kontribut ya udah dia bakal apa sih, eh, proses pembelajarannya bakal lebih kurang. Aduh, lebih kurang tuh apa? Bakal kurang dari mereka yang punya banyak kontribusi di kelompok. Dan Hermit di sini adalah proses internal kamu mengelola kayak problem solvingnya gitu kan. Kamu yang tahu ilmunya sekarang, kamu yang tahu cara mecahin masalahnya. Walaupun iya dibantu dalam prosesnya, ada bantuan dari orang lain, tapi kan pada akhirnya kamu yang connecting the dot. Kamu yang apa ya, kayak aha momennya ada di kamu. Ya, dan crowning dreading, wah ini bagus banget nih, ada strength dan future-nya ada death. Nah, death di sini apalagi future energy ada star. Aku bisa ngerti kenapa ada star di sini, soalnya future energinya ada death, dan kamu butuh apa sih, prasangka baik yang tadi aku bilang di awal. Di depannya bakal ada banyak hal yang berubah di hidup kamu. Di depannya mungkin uh, kalau aku boleh nebak sih, kayaknya ke depannya hidup kamu bakal jauh lebih baik. Soalnya ada strength di atasnya, tapi kita bahas death dulu. Kita butuh star, kita butuh apa sih, uh, harapan baik, kita butuh prasangka baik, soalnya dalam proses perubahan semuanya bakal terasa tidak pasti, bakal kerasa kayak chaos, gak pasti gitu, kayak tiba-tiba apa ya, tiba-tiba yang tadinya ada mulu ngilang kayak gitu, yang tadinya yang tadinya gak tahu di mana tiba-tiba muncul di hidup kamu. Dalam segala ketidakpastian itu, kalau kamu nggak punya prasangka baik, kalau kamu nggak punya harapan baik soal hidup kamu ke depannya, bakal mudah untuk kamu apa ya, aku bilangnya kayak ngedown gitu, jatuh depresi. Soalnya semuanya nggak pasti, padahal dibalik segala ketidakpastian itu segalanya jadi mungkin. Dan gimana caranya kita bisa berprasangka baik, gimana caranya kita bisa tetap positif kalau kita nggak punya kekuatan itu di dalam diri kita. Ya sulit untuk kita bisa punya harapan baik kalau kita tetap apa ya, kalau kita tetap ngandelin orang lain. Ya kayak yang tadi aku bilang, dalam prosesnya perubahan itu menuntut banyak ketidakpastian. Apalagi kalau ya kita masih ngandelin orang lain gitu, ya udah pasti loss lah kayak gitu. Udah pasti orang yang tadinya kita andelin banget gitu, yang tadinya selalu ada, bisa jadi tiba-tiba ngilang gitu aja dalam prosesnya. Kan ribet ya kayak gitu kalau kita masih ngandelin orang lain, kalau strength-nya ada di luar sana, nggak di dalam diri kamu sendiri. Makanya kamu butuh itu, kamu butuh strength di diri kamu sendiri. Seenggaknya kamu nggak ngandelin orang lain lah dalam prosesnya, kamu ngandelin diri kamu sendiri, dan aku percaya kamu mampu kok. Iya, kamu punya strength-nya di situ. Kalau kemarin mungkin dalam prosesnya kamu ngandelin banyak orang, di sini Hermit strength dan di akhirnya ditutup sama Death di sini, ngajarin kamu untuk lebih ngandelin diri kamu ke depannya. Mungkin kemarin kerja kelompok seru, iya. Ya tapi sebenarnya developmentnya atau perkembangannya atau proses belajarnya banyak di kamu yang punya ilmunya di situ, jangan ngandelin orang lain, ya kan. Questionnaire-nya di sini ada Eight of Swords. Aku selalu bilang kalau Eight of Swords tuh kamu yang bikin apa ya, kamu yang bikin diri kamu sendiri dalam masalah gitu, dalam pikiran kamu. Tapi aku di sini ngelihatnya Eight of Swords di sini adalah kamu yang kamu yang ngandelin diri kamu sendiri untuk beresin masalah kamu. Ya pada akhirnya kan yang bisa ngeluarin kamu dari Eight of Swords di sini ya diri kamu sendiri. Bahkan to some degree pada level tertentu aku percaya yang masukin kamu ke dalam masalah saat ini ya diri kamu sendiri juga gitu. Jadi yang bisa ngeluarin kamu ya justru ya diri kamu sendiri. Balik lagi ke kayak yang tadi aku bilang, aku rasa keadaan kamu sekarang ini ngajarin kamu untuk lebih bergantung atau lebih mengandalkan diri kamu sendiri ketimbang orang lain. Dan ada Knight of One juga. Nah, orang-orang yang tadi mungkin sempat bantuin kamu, mereka cukup di luar lapangan aja nyemangatin kamu. Soalnya Knight of One di sini semangatnya besar, dan dia di posisinya di environment, di lingkungan sekitar kamu. Banyak orang di sana yang mengharapkan kesuksesan kamu, banyak orang di sana yang mengharapkan kamu supaya berhasil. Jadi kalau pada akhirnya dengan Eight of Swords di sini kamu jadi terlalu mumet gitu, terlalu muter-muter di kepala kamu sendiri, coba lihat sekitar kamu. Banyak kok. Ya kalau pada akhirnya harapan apa sih, kayak
positivity kamu, harapan baik kamu soal masa depan kamu ini pudar kayak gitu, kamu mulai mikir kalau nggak nih kayaknya nggak berhasil nih, kayaknya berantakan nih ke depannya. Coba lihat orang-orang sekitar kamu. Ya mungkin orang-orang yang kemarin sempat kerja sama kamu, terus mereka lihat kualitas kamu di bawah tekanan, atau mereka lihat cara kamu problem solving tuh kayak gimana, dan mereka pasti ada satu dua hal yang pengen mereka bilang ke kamu, apalagi ngelihat kalau ada masanya ntar kamu agak ngedown, agak jatuh kayak gitu, pasti ada semangat yang pengen mereka kasih ke kamu. Atau mungkin itu kayak apa ya, kayak kamu juga kayaknya ada di ada masanya kamu ngebantu mereka, apalagi kalau kamu sempet kerja sama mereka, terus kamu dengan segala positivity kamu dengan segala good vibes-nya kamu di tempat kerja, itu mencerahkan harinya mereka loh, jangan salah loh. Ya kamu kerja nggak sambil mumet, kamu kerja dengan moodnya baik, memperlakukan orang dengan baik, walaupun itu kayak kesannya kayak sepele, nggak ada currency-nya juga, maksudnya kan apalagi kalau kerjaan di kantor atau di pabrik itu kan kita di nilainya atau dibayarnya atas produk yang kita hasilkan, bukan soal vibes yang kita bawa pada akhirnya, tapi itu membekas loh ke orang-orang sekitar kamu, walaupun nggak ada nilai tukar rupiahnya juga untuk good vibes. Cuma itu perlu ya, dan good vibes-nya itu yang mungkin pada akhirnya bakal menolong kamu, bakal menyalakan lagi semangatnya kamu. Jadi wah, di sini kamu kedepannya nggak akan kehabisan api kayak gitu. Hopes and fear-nya ada Five of Cups, dan di sini Five of One. Ada 5 ketemu 5, ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama aku bilangnya. Ada semangatnya tapi kekecewaannya juga ada. Kalau kamu terlalu condong ke kesedihannya, kekecewaannya ini ya buyar semua. Tapi nggak berarti kamu juga terlalu condong ke Five of One di sini. Jatuhnya kamu jadi terlalu ngandelin orang lain kayak yang tadi aku bilang. Cari jalan tengahnya. Mungkin kalau ngeliat Hermit, apalagi Hermit kalau kalau nggak dikasih kecewa dia nggak akan belajar. Iya. Ada alasan kenapa Pak Tua ini memilih menyendiri di pegunungan kayak gini. Iya. Pasti ada kesedihannya, pasti ada kekecewaan yang coba dia proses, atau mungkin penyesalan di masa mudanya kayak gitu. Yang jelas itu yang bikin kamu bijak. Jangan dilihat itu sebagai hal yang menghukum kamu, jangan dilihat itu sebagai hal yang kamu sesalin di kemudian hari. Enggak, kamu butuh itu untuk belajar. Dan di outcome-nya ada Page of One. Dan ini aku bilang kayak Knight of One, semangat dari orang-orang sekitar kamu. Page of One, kepercayaan diri dari dalam diri kamu. Dan aku ngerasa ini Page of One yang baik sih, walaupun kadang-kadang dia nyari-nyari drama. Mungkin dia butuh mungkin dia butuh sesuatu untuk mengukur seberapa kuat sebenarnya dia. Makanya dia kadang ada kecenderungan buat cari-cari masalah. Tapi jangan jadikan itu hal yang pada akhirnya kamu sesalin sih. Apalagi kalau ya kadang kita bisa terlalu optimistik ya. Agak berat buat aku mengakui itu, tapi kadang kita bisa agak terlalu optimistik, bisa agak terlalu di titik dimana kita nggak realistis. Ya, dan itu mungkin orang ngelihatnya kayak, nih orang apa sih kayak cari-cari masalah. Padahal di mindsetnya sih kita ngerasa ini kayaknya masih bisa dioptimasikan deh, ini kayaknya masih bisa terus ditekan ke level selanjutnya. Tapi ya itu jadikan itu pelajaran aja sih. Kita juga harus tahu batas kemampuan kita sampai mana. Soalnya Page of One dia masih belum tahu nih batas kemampuannya sampai mana, dan aku harap dalam prosesnya kamu menemukan titik di mana kamu udah nggak nyari-nyari lagi kali, menemukan titik di mana kamu udah bisa nerima kekuatan diri kamu sendiri, dan bisa pakai itu buat bermanfaat buat banyak orang. Soalnya aku rasa itu yang dibutuhin Page of One sekarang. Dia nggak punya niat buruk sebenarnya. Dia cuma pengen pengen keadaannya lebih seru aja kali, lebih rame. Ya gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini, Aquarius. Thank you banget untuk supportnya buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Aquarius lain yang butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Aquarius ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Pisces. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa ditulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya sekarang
sekarang Idul Adha by the way, jadi selamat merayakan Idul Adha buat kalian merayakan di sana. Ya, bikin sate, bikin gulai, kayaknya ntar malam apa sih, langit malam bakal berbau sate. Tukang sate kayaknya bakal istirahat dulu malam ini karena Idul Adha. Anyway, Aquarius, uh, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.